warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jumpa lagi bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di siang hari ini Ane sedang bersama bajing kelapa Ane. Nah kebetulan tuh tadi pagi dia tuh habis pada lepas bro, pada kabur bro. Nah cuman sekarang udah pada lengkap, personilnya udah kembali lagi menjadi 5 ekor lagi. Nah yang satu juga lagi ngumpet di gelodoknya. Nah jadi bajing kelapaan ini yang kabur yang mana ya? Nih yang ini nih si bandel nih, bukan bro. Ini yang ini nih, yang ini nih. Nah ini dia nih yang jantan. Dia yang jantan nih bro. Nih yang jantan nih kabur nih bro. Jadi dia keasikan main. Nah dia mainnya kejauhan. Nah yang ini si Kriko. Nah jadi buat kalian-kalian nih waspada bro ya, bajing kelapa kalian bisa ngebuka pintu bro. Nanti mungkin Ane bahas bagaimana cara dia ngebuka pintu di vlog selanjutnya. Nah ini si Kriko. Sini. Nah ini si Kriko. Oke. Nah kalau Kriko ini dia kalem aja, dia karakternya bro. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu dia agak semi liar. Nah jadi untuk semuanya sih udah lumayan jinak-jinak. Cuman yang tadi yang laki itu dia semi liar gitu bro. Makanya Ane waspada. Jadi Ane kasih lonceng gitu supaya dia mudah dideteksi. Nah supaya keberadaannya mudah dideteksi kalau ada loncengnya. Nah langsung aja bro, mungkin kalian bisa simak kronologi bagaimana tupai Ane itu kaburnya. Nah langsung aja. Jadi dia tuh pertama-tama dia tuh membuka kandang. Nah kandang ini nih lupa Ane kunci bro. Nah dia ngebuka ini. Nah dia ngebuka kandang ini. Nah dibuka sama dia. Terus 5 ekor semuanya pada kabur semua bro. Jadi 5-5-nya tuh pada keluar. Ada satu deh yang di sini yang masuk ke dalam satu, cuman yang 4-nya keluar semua. Nah dia main di lataran rumah Ane, tapi dia nggak jauh-jauh mainnya di lataran rumah Ane. Nah terus yang lainnya semua masuk lagi ke dalam. Cuman sisa 1 ekor tuh yang malah naik ke atas bro dia bro. Nah naik ke atas itu juga bajing Ane emang sebelumnya tuh nggak pernah ada yang naik ke atas, baru dia doang tuh satu itu naik ke atas. Ya, karena biasanya dia mainnya di latar aja, di sini latar sini, terus main ke samping, latar samping, nggak pernah ada yang ke atas. Nah ini nyampe ke atas dan naik ke genteng. Nah jadi karena pada dasarnya nih bajing kelapaannya kan metodenya Ane pakai metode keep handle ya kan, jadi buat bonding badan. Nah jadi kalau dia buat bonding kandang ataupun free handle itu Ane jarang terapin. Nah makanya Ane khawatir takutnya nanti dia malah justru panik ya kan, panik malah kaburnya makin jauh. Nah ternyata untung si yang bajing Ane yang jantan ini dia nih lumayan tenang, jadi nggak begitu panikan. Walhasil dia bisa Ane keep lagi. Nah jadi biar ente tahu bagaimana prosesnya, silakan aja bro, langsung bro simak videonya. Nah oke bro, nih pada saat bajing Ane mau masukin kandang, dia tuh kayak masih pengen main. Nah jadi kagak mau ya, jadi udahlah biarin Ane diemin aja biar dia main dulu kan sementara. Ya kan Ane pikir dia main cuman di sini aja. Jadi Ane diemin aja biar dia puas dulu. Nah ternyata juga bini Ane juga mulai khawatir kan nih. Nah apalagi pada saat bajing Ane nih udah naik ke atas pagar. Nah karena emang bajing kelapa Ane kan biasanya jarang kan main ke atas pagar. Nah jadi dia cuma main di area samping doang, kayak di area kandangnya. Nah ini pas ditangkap sama bini Ane nah dia malah panik bro. Nah ketika mau ditangkap dia panik dan dia berusaha kayak pengen ke pagar gitu bro. Nah jadi buat kalian kalau emang bajing kelapa kalian itu lepas dari kandang, jangan bikin dia panik bro. Kalau bikin dia panik justru itu membuat respon dia tuh jadi
apa ya, jadi nggak terkendali. Nah jadi kayak gini nih, dia jadi naik-naik pagar, mau dicoba ditangkap. Nah dia langsung naik ke atas karena dia udah ngerasa kayak panik gitu bro. Nah itu karena efek dari ditangkap secara paksa tadi bro. Kecuali kalau pada saat nangkep paksa kita langsung dapet, itu nggak apa-apa bro. Tapi kalau pas ditangkap paksa, nah itu dia masih bisa lepas. Nah ini yang agak bahaya. Jadi gerakannya dia selanjutnya ini justru akan di luar dari perkiraan kita. Nah seperti ini nih, dia coba malah makin naik karena dia tuh udah dia naik ke atas. Nah jadi dia tuh kayak naik ke atas. Nah seumur-umur guys, Ane melihara bajing kelapa baru dia doang bro yang naik-naik sampai sejauh ini. Nah tapi Ane tetap slow, Ane diemin aja dulu karena kan Ane lihat dari pergerakan bajing kelapa yang lepas ini dia cukup apa ya, cukup tenang lah. Walaupun dia panik sedikit tapi dia masih tenang secara perlahan-lahan. Tapi kalau dia udah panik banget biasanya tuh dia akan larinya tuh ngacir, nggak terarah. Larinya kenceng dan ngacir nggak terarah itu kalau udah panik banget. Tapi kalau Ane lihat sih dia masih bisa ngendus-ngendus, masih bisa mencium jejak-jejaknya dia. Ih makin lama makin naik ke genteng. Ternyata bajing kelapa Ane ini justru akan makin tinggi bro dia bro. Nah ini di luar dari di luar dari prediksi Ane. Ternyata dia bukannya malah turun tapi malah makin jauh. Kamu mau kemana? Jauh tapi Ane lihat pergerakannya dia tuh masih ngendus-ngendus. Nah dia tuh Ane cukup nggak khawatir lah. Karena apa? Berarti dia tuh mencoba untuk mengingat jalan pulangnya. Nah dia mulai naik, justru malah makin jauh lagi bro. Nah seiring bini Ane coba panggil nama dia, justru dia malah makin kabur. Nah terus dia malah ke genteng rumah samping tetangga Ane. Nah ini kan rumah kosong bro, nggak ditempatin. Nah jadinya dia tuh makin jadi malah makin naik ke atas. Nah puncaknya dia standby di atap genteng. Nah ini Ane juga Ane pantau aja lah, nggak usah ditakut-takutin, diemin aja. Ane berharap supaya dia nanti turun lagi ke rumah Ane seperti itu. Nah terus coba dilihat dari samping supaya dia mungkin mau turun dari samping nih sama bini Ane. Coba diakalin dia manggilnya dari samping rumah supaya dia mau maranin kan. Nah terus pas dia coba panggil, nah justru nih bajing kelapa Ane kok dia malah takut, malah lari ke sampingnya seperti itu. Mungkin dia trauma tadi sama bini Ane pas ditangkap secara paksa. Nah terus dia malah lari ke sampingnya, justru berlawanan. Nah di sini kan juga ada kebun tebu. Nah dia di sini coba untuk mendekati kebun tebunya bro. Nah dia coba dekatin, ya mungkin dia mau cium-cium bau-bau aroma manis ya kan dari tebunya ini. Nah makanya dia coba untuk mendekat. Nah ketika dia mendekat, dia justru malah turun dari genteng bro. Dia mencoba turun dari gentengnya dan masuk ke dalam rimbunan pohon tebu itu. Nah jadi dia tuh kayak mencoba untuk terjun ke dalam pohon tebunya, dan dia terus di situ coba berselancar lah bro, kan. Nah tuh dia turun tuh. Nah pas sudah turun gitu, Ane pantau ya terus. Sengaja emang nggak Ane paranin bro, karena kalau bajing kelapa kayak gini, kalau kita paranin itu justru dia akan akan semakin panik bro, seolah-olah kayak mau diserang. Nah nih bajing kelapanya nih, karena kita harus tahu karakter dari bajing yang kita hadapin. Nah untuk bajing yang Ane hadapin ini, dia nih jinak cuman jinak kandang bro. Nah jinak kandang, tapi kalau udah di luar begini, dia nih sifat semi liarnya itu dia masih ada. Beda sama bajing Ane yang lainnya, ada beberapa yang memang udah bonding, yang udah biasa bonding badan. Nah kalau untuk yang biasa bonding badan gitu, Ane berani buat maraninnya dia. Karena ketika Ane paranin, justru ketika dia mencium bau badan Ane, dia justru akan maranin. Tapi kalau untuk karakter yang bonding badan, bonding kandang, yang
yang bonding kandang kayak yang lepas ini nih, yang semi liar, dia nih sekedar jinak di kandang tapi sama manusianya tuh kurang suka kalau ditangkap begitu bro. Dia tuh lebih suka di free roam, kayak free handle tuh, dia lebih nyaman yang seperti ini. Makanya aneh coba untuk diamkan aja dia bro, kita amatin aja dulu pergerakannya dia begitu. Nah, karena kalau bajing kayak gini, kalau lagi kita kejar-kejar, malah dia akan semakin panik. Nggak bisa ditangkap ini mah, biarin dia main dulu. Main bajing kabur. Three hours later, 2,000 years later. Nah ini bro, setelah sekian lama nih ya, dia balik lagi ternyata bro. Nah dia tuh kayak nyari-nyari pintu masuk bro, tapi bingung. Nah ini coba aneh arahin dia nih, tapi dia kayaknya masih nggak paham maksud dari aneh bro. Dia disangkanya aneh mau melukai dia atau mau apa ya, mau menyakiti dia, jadi dia masih agak sedikit panik. Mungkin dia juga karena faktor udah mulai lapar kali dia. Nah dia aneh masukin, dia masih nggak ngerti bro, nggak paham dia. Nah biarkan aja bro, aneh coba coba tangkap lagi, coba dengan secara perlahan. Aneh nggak mau secara paksa, karena kalau nanti paksa nanti dia panik lagi, justru dia malah kabur makin jauh lagi. Jadi aneh coba pendekatan secara halus aja bro, secara halus, jangan dikagetin. Biar dia masuk. Jangan dikagetin. Jangan dikagetin. Jangan ditutup, biarin dia masuk. Gibran mah, biarin dia masuk. Nah, masuk dia bro. Sini. Kita kunci dulu bro. Masuk bro, dia bro, udah masuk bro, dia bro, gua tangkap lagi bro. Alhamdulillah. Nah ini kita buka. Nah di sini ada kuncinya bro. Nah ini pin buat buka pintunya nih. Nah kalian bisa lihat nih. Nah ini pintu. Nah supaya dia bisa masuk lagi. Nah ini kita buka pintunya bro. Kita buka pintunya yang ini. Cantelinnya di atas. Kita buka. Nah, tuh kita buka. Ini kita Nah ini bajing aneh sekarang udah masuk ke dalam kandang lagi bro. Nah dia masih panik gitu bro, masih depresi. Nah dia masih bersuara ketakutan. Nah dia kalau ketakutan suaranya begitu bro, agak keras, kakak gitu, seperti itu. Nah ini teman-temannya coba buat nenangin. Nah ini si Kriko mencoba mencium-cium supaya tenang dia nih. Nah oke bro. Nah akhirnya dia bisa kembali berkumpul lagi dan mulai aktif lagi. Oke sekian bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.